Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anissa Konganaha, NPM 22 1386220000069. Di sini saya akan membawa materi tentang kurikulum. Kurikulum menurut pandangan para ahli. Yang pertama, menurut Bryson, suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Yang kedua, menurut Inlau, semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang ketiga, menurut Sailurjo, Galen, dan William N. Alexander, keseluruhan usaha sekolah untuk memengaruhi belajar, baik langsung di kelas di halaman maupun di luar sekolah. Yang keempat, menurut William B. Ragam, semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Tipologi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan isi, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, kurikulum life adjustment. Yang pertama, kurikulum klasik, pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Yang kedua, kurikulum vokasional, diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Yang ketiga, kurikulum life adjustment, menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan pengalaman. Kurikulum berdasarkan model pengembangan. Yang pertama, kurikulum model administratif. Kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator. Yang kedua, kurikulum model akar rumput. Pengikutsertaan semua komponen sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua siswa. Kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh banyak orang, paling tidak oleh pembuatannya. Yang kedua, kurikulum real. Kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Yang pertama, kurikulum terpisah. Kurikulum yang mata pelajaran atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum yang dimana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Yang ketiga, kurikulum terkoreksi. Kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajarnya yang baik. Kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Yang pertama, kurikulum nasional. Kurikulum diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. Yang kedua, kurikulum lokal. Dirancang, diinisiasi, dan merupakan secara lokal. Yang ketiga, kurikulum sublokal atau sekolah. Kurikulum yang dioperasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan. Kurikulum, model kurikulum pendekatan teoritis. Model kurikulum teknik saintifik, semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Yang kedua, model kurikulum refleksi. Kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasi secara bersama. Yang ketiga, model kurikulum yang relasional. Untuk usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Kurikulum tersembunyi. Hasil dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari, tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai
tujuan, kurikulum dan evaluasi, yaitu isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan. Hanya ini presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rahayu.